Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiawati, NIM 1921210005 dari kelas HKI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh sosiologi yaitu Emil Durkheim. Emil Durkheim dikenal luas sebagai bapak sosiologi modern terlepas dari berbagai kritik yang dialamatkan pada pemikirannya. Emil Durkheim tetap harus dihargai karena kegigihan untuk melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat dan psikologi, serta mendorongnya menjadi ilmu yang mandiri. Durkheim lahir di Epinal, Prancis pada 15 April 1858 dari keluarga Yahudi yang taat. Durkheim hidup dan berkarya dalam situasi pasca revolusi Prancis sehingga ide-ide dan teori yang dikemukakan oleh Durkheim itu juga merespon pada perkembangan masyarakat pasca revolusi Prancis. Di masanya, Durkheim hidup dalam lingkungan di mana ilmu-ilmu sosial itu belum mendapatkan kedudukan yang pantas. Sosiologi di masa itu masih berada dalam bayang-bayang filsafat positif Auguste Comte dan Herbert Spencer. Menurut Durkheim, sosiologi sudah tak lagi bisa dipahami dalam keadaan mental murni. Sebab itu, Durkheim kemudian membangun sebuah konsep dalam sosiologi yang disebut fakta sosial. Inilah yang kemudian membedakan sosiologi sebagai kegiatan empiris yang berbeda dengan filsafat sebagai kegiatan mental. Pemikiran Durkheim juga banyak diadopsi dari pemikiran Auguste Comte dengan mengaplikasi kerangka organis yang dikemukakan Comte yang berwatak positif, maka pemikiran Durkheim pun kental dengan nuansa positifme. Namun pandangan Durkheim berbeda dengan pemikiran Comte, sebab ciri khas pemikiran positifme Durkheim adalah usaha satu-satunya untuk mendekati masyarakat sebagai sebuah kenyataan organis yang independen yang memiliki hukumnya sendiri. Menurut Durkheim, fakta sosial adalah semua cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Fakta sosial memiliki 3 karakteristik, yaitu: pertama, eksternal, yaitu individu di luar individu, artinya bahwa fakta sosial ada sebelum individu ada dan akan tetap ada setelah individu tidak ada. Kedua, determined concept, yaitu fakta sosial memaksa individu agar selalu sesuai dengannya. Ketiga, general, yaitu tersebar luar dalam komunitas atau masyarakat, milik bersama dan bukan milik individu. Menurut pandangan Durkheim, kepentingan dari motif individu tidak termasuk dalam fakta sosial, karena kepentingan dan motif merupakan sesuatu yang bersifat internal dari seorang individu. Fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas 2 macam, yaitu: pertama, fakta sosial dalam bentuk material, di mana fakta sosial ini merupakan barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial itu adalah bagian dari dunia nyata, misalnya arsitektur dan pada norma hukum. Kedua, fakta sosial dalam bentuk non-material, di mana fakta sosial ini merupakan sesuatu yang dianggap nyata. Fakta sosial jenis ini yaitu fenomena yang bersifat intersubjektif, yang mana hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia, misalnya egoisme, altruisme, dan opini. Menurut Durkheim, tidak keseluruhan dari fakta sosial itu merupakan barang sesuatu yang nyata. Sebagian yang berbentuk non-material adalah sesuatu yang dinyatakan atau dianggap sebagai barang sesuatu yang nyata. Namun, sebagian dari penganut paradigma fakta sosial telah mengabaikan pemikiran Durkheim yang penting tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.